Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cicpi Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Halo, teman-teman, kali ini kita akan bahas atau akan berbagi buat teman-teman yang akan melaksanakan UKM PPG, especially buat yang akan melaksanakan UP di bulan Desember ini. Ada info nih teman-teman, sudah beberapa hari yang lalu sebenarnya ya, bahwa di UP yang sekarang nih berbeda dengan yang kisi-kisi sebelumnya. Kisi-kisi sebelumnya dengan ada 120 soal begitu ya, dengan sekian menit. Sekarang ternyata ada UP model baru, di mana UP model baru ini hampir mirip dengan teman-teman yang dari Prajab gitu. Kemudian kalau buat teman-teman yang kemarin mengikuti P3K atau sempat apa ya, sempat juga ya nengok-nengok dikit lah tentang P3K, kurang lebih ini hampir sama begitu. Jadi memang hampir sama dengan teman-teman yang Prajab dan juga dengan yang P3K kemarin. Kurang lebih ya seperti itulah formasinya gitu ya. Seperti apa sih? Kalau sudah mulai penasaran, kita akan mulai bahas. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow juga ya Instagram aku di @cispi_47. Oke, seperti teman-teman tahu, untuk teman-teman bisa lulus PPG ini dan nantinya mendapatkan gelar GR gitu ya, akan melaksanakan UKM PPG. Di antaranya biasanya ada UKIN dan juga UP begitu. Cuman yang kali ini beda. Ada satu lagi tambahan. Apa itu? Oke, kita cek. Ini next aja ya. Kemudian ini tentang apa sih? Tentang ketentuan-ketentuan dari uji kompetensi itu seperti apa. Kita skip aja teman-teman. Nah, ini tentang uji tertulis komprehensif ya, diantaranya adalah PCK. Apa sih PCK? Nantinya teman-teman bisa menguasai atau mampu dalam hal wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Kemudian ada materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kemudian kelompok mata pelajaran dan atau program yang diampunya. Lalu ada konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran dan atau program yang diampunya. Jadi kurang lebih di sekitaran sekitaran kita sebagai guru ya lah ya. Mulai dari kita perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai dengan evaluasi, ketindaklanjut, refleksi, dan kita nantinya akan mengembangkan diri gitu teman-teman. Oke. Next di sini adalah UKIN, ujian kinerja ya. Untuk UKIN kita skip aja. Jadi intinya nanti kalau teman-teman UKIN itu ada portofolio dan juga ada praktiknya ya. Kita di sini akan lebih fokus ke UP gitu. Oke, ini adalah perubahan dalam UKM PPG Daljab tahap 2 kali ini. Nah, kalau udah pernah denger yang namanya SJT ketika kemarin P3K ya, inilah yang akan nantinya diujikan ke teman-teman semuanya untuk UP. Yang pertama adalah Situational Judgment Test. Ya, ini berkaitan dengan kepribadian kita, sikap kita gitu ya. Ketika kita nanti mendapatkan sebuah permasalahan, mendapatkan sebuah situasi begitu, maka sikap apa sih yang akan kita ambil? Itu nantinya akan ada 10 soal dan akan ada rentangnya begitu. Kita diminta untuk menjawab berdasarkan hal yang paling mungkin sesuai dengan situasi tersebut gitu. Jadi ada rentang-rentang poinnya mulai dari 1 sampai dengan 5 ya. Kemudian yang kedua ada Pedagogical Content Knowledge atau PCK, di situ ada 50 soal. Nah, PCK itu apa aja sih? Nanti akan kita bahas. Jadi totalnya ada 60 soal dan masih ada tambahan lagi berupa studi kasus, yakni uraian, mohon maaf. Dan ini nantinya akan dinilai oleh dosen dan juga guru, teman-teman semuanya. Wah, jadi selain ada objektif ya, ada pilihan ganda, ada juga studi kasus berupa uraiannya. Oke, UKIN bobotnya 6/7 yang portofolio, kemudian UKIN pembelajaran RPP modul video portofolio bobotnya 6/7, kemudian UKIN portofolio bobotnya 1/7. Kalau UKIN sih insya Allah bisa teman-teman gaspolin gitu ya.
Ini kaitannya dengan timeline. Pendaftaran udah sampai hari ini, tanggal 1 Desember. Jangan lupa semuanya untuk mendaftar. Dan nantinya teman-teman akan UP di tanggal 9 sampai dengan 10 Desember. Ini bisa teman-teman baca sendiri ya, berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Kita ada keterampilan sikap, kemudian keterampilan umum dan khusus. Ada 4 kompetensi dasar kita, yaitu pedagogik, sosial, profesional, dan juga kepribadian. Oke, ini ya, jadi tadi untuk UKIN ada RPP, ada juga praktik pembelajaran berupa video dan portofolio kita. Kemudian dari uji pengetahuan, UP-nya itu ada 3 nih kali ini teman-teman. Ya, ini ada SJT, ada PCK, dan juga ada studi kasus. Wow. Oke, ini kita skip aja. Nah, ini dia yang tes tertulis objektifnya. Di situ ada 60 soal yang terdiri atas KL1 sampai dengan KL8. KL1 tadi ya yang sudah kita bahas, yaitu SJT-nya, kepribadian dan juga sosial, nanti ada 10 soal. Dan masing-masing yang lain nantinya ada 50 soal. Jadi total ada 60 soal yang bisa teman-teman kerjakan dalam waktu 90 menit. Jadi kalau di rata-rata ya satu soalnya 1,5 menit gitu. Terus Kak, di sini ada profesionalnya nggak? Nah, untuk profesional lebih banyak ke pedagogik. Kalau toh ada profesional, nanti profesional itu lebih dikaitkan kepada kasus-kasus dalam hal pedagogik begitu, bukan ke pure profesional ya. Misalkan profesionalnya matematika, ya dikaitkan dengan peserta didik itu ada kesulitan dalam memahami sebuah konsep matematika. Maka solusi yang akan dilakukan guru. Nah, misalkan seperti itu gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya ini KL2 sampai dengan KL8 itu merupakan PCK, Pedagogical Content Knowledge, di mana nantinya tidak ada rentang poin sih, sepertinya teman-teman ada benar dan juga salah. Di situ totalnya ada 50 soal, jadi ketika di total ada 60 soal yang akan teman-teman kerjakan dengan waktu 90 menit, seperti yang tadi sudah disampaikan. KL2 itu ada indikator, KL3 itu alur materi ajarnya, KL4 itu merancang pembelajaran yang terstruktur, KL5 itu pembelajaran yang berpusat kepada siswa, KL6 itu mengevaluasi, KL7 refleksi dan pengembangan diri di KL8. Jadi ini intinya, kalau teman-teman di Daljab itu kan udah jadi guru ya. Iya, ini semuanya udah dilaksanakan sih. Tinggal kita mengingat-ingat aja apa yang sudah kita laksanakan, sikap-sikap kita, keterampilan kita itu sudah sesuai atau belum gitu. Itu aja sih nanti yang akan diujikan gitu. Kemudian ini untuk pembuatan laporan studi kasus, seperti tadi ya, di atas sudah dibahas ada SJT, ada PCK di 60 soal, next masih ada laporan studi kasus. Laporannya seperti ini, nanti teman-teman bisa dibaca sendiri untuk studi kasusnya, silahkan. Ya hampir seperti best practice gitulah ya, simpelnya gitu. Dan di sini ada rubriknya. Aku mau dapat nilainya maksimal nih gimana? Ya udah berarti masuk ke yang paling kanan nih, baik sekali. Kalau pengen baik sekali berarti kita harus gimana? Oh, harus menggunakan rancangan pembelajaran yang terstruktur sesuai pembelajaran ideal yang berpusat kepada peserta didik dan seterusnya gitu ya. Ini dia, situational judgment test tadi ya. Jadi tes tersebut itu adalah tes yang dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus dan nanti disertai serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Jadi ada kasus, kemudian ada opsi-opsi jawaban yang bisa dipilih kita. Nantinya akan ditanyakan apa sih yang akan kita lakukan jika kita menemui situasi tersebut. Dan nantinya kita akan memilih usahakan sih dapat skor tertinggi gitu yang tepat dengan apa yang bisa diukur. Nah, situational judgment test itu sendiri terdiri atas tes kepribadian, tes kompetensi ASN, dan juga tes kesiapan lulusan. Jadi ini memang mirip-mirip dengan tes kepribadian ya. Dan sekali lagi SJT ini bukan untuk uji keprofesian. Seberapa sih penekanan untuk penyesuaian soal? KL1 diukur dengan SJT, KL2 sampai KL8 diukur dengan PCK. Kemudian tadi ada studi kasus, itu indikatornya sesuai dengan KL4 dan juga KL6, teman-teman. Jumlah soalnya 60 terdiri atas 50 PCK dan 10 SJT. Ini adalah contoh untuk soal PCK ya. Di mana di situ ada sebuah permasalahan tentang pecahan, peserta didik mengalami miskonsepsi begitu ya tentang pemahaman terkait dengan pecahan tersebut, lalu bagaimana ya langkah perbaikan yang tepat dilakukan oleh guru gitu. Kemudian
Ini juga ada berkaitan dengan pembelajaran, ini dalam bahasa Inggris ya, mungkin karena guru bahasa Inggris gitu. Ini juga sebenarnya kaitannya dengan penjumlahan bersusun begitu ya, cuman ini dalam bahasa Inggris gitu aja. Ini kaitannya dengan asesmen dan juga remedi. Oke, segitu aja sih teman-teman. Jadi intinya untuk yang OP kali ini justru soalnya semakin sedikit ya. Separuh dari teman-teman kemarin 60 yang seharusnya 120 begitu. Insya Allah sih teman-teman kalau benar-benar pelajari dan selama ini memang sudah sebagai guru pasti bisa lah untuk menjawab sesuai dengan apa yang diminta begitu. Jadi fokus aja, tenang dan pelajari sesuai dengan kisi-kisi yang ada nih gitu. Bisa teman-teman pelajari soal-soal Prajab dan juga soal-soal P3K kemarin gitu ya. Sekian dulu apa yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.